Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada bangsa kita dan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama memperingati hari ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati dan saya muliakan Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Kabinet Merah Putih Saudara Dr. Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Dewan Pembina Perempuan Bangsa PKB Hajah Rustini Muhaimin Iskandar. Para pimpinan lembaga negara yang hadir, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI yang hadir, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani beserta para Wakil Ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, para pimpinan partai politik yang hadir, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, yang juga Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri ESDM, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Presiden PKS Saudara Al-Muzammil Yusuf, yang juga baru terpilih. Saya belum sempat terima pengurus baru. PLT Ketua Umum PPP Saudara M. Mardiono, Ketua Umum Partai Gelora Saudara Muhammad Anies Mata, yang juga Wakil Menteri Luar Negeri
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Saudara Kaisang Pangarep. Yang mewakili Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem, Saudara Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal. Perwakilan Partai Garuda, Partai Bulan Bintang, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Buruh, Partai Hanura, Partai Umat, Partai Kebangkitan Nusantara yang saya hormati. Para Menko, para Wakil Menko, para Menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Sekali lagi yang saya muliakan seluruh Dewan Suro, DPP PKB, serta para kiai sepuh, para ulama, para ibu-ibu nyai Partai Kebangkitan Bangsa, juga Kiai Haji Said Agil Siroj, dan tokoh-tokoh PKB lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang saya banggakan seluruh pengurus DPW, pengurus DPC, seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa dimanapun saudara berada. Tentunya saya ingin menyampaikan terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya. Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk hadir dalam acara ini. Saya nyaman di tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama. Saya merasa dekat dengan tokoh-tokoh NU dan PKB. Saya dulu merasa sangat dekat dengan Gus Dur. Di saat-saat genting, saat-saat krisis besar bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan sebagai stabilisator. Karena itu juga dengan sikap Nahdlatul Ulama, PKB, yaitu yang dikumandangkan adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam yang moderat, Islam yang sejuk, Islam yang mendamaikan, Islam yang bisa diterima di mana-mana. Karena itu memang NU dan PKB selalu berada di mana-mana. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Saya sangat terkesan dengan tadi sama sambutan dari Profesor Ma'ruf Amin. Sangat terkesan, singkat, tidak panjang, ya. Tapi sangat esensial, sangat substansial, sangat kena kepada inti masalah.
Saya terus terang saja, sekian puluh tahun ini jarang mendengar tokoh politik, tokoh masyarakat, bahkan pakar ekonomi sekalipun jarang saya dengar pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Seolah-olah pasal 33 itu tidak pernah ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan kalau kita dengar proses amandemen terhadap naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, proses amandemen itu yang ingin dirubah antara lain, ingin dihilangkan antara lain adalah pasal 33. Pasal 33 itu yang ingin dihilangkan. Kita bersyukur tidak dihilangkan, dan terima kasih PKB. Ini masalah yang mendasar. Ini masalah yang mendasar. Pasal 33 dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 45 itu oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Waktu menyusun Undang-Undang Dasar, para pendiri-pendiri di mana di situ hadir tokoh-tokoh dari semua golongan. Golongan nasionalis, golongan agama, semua. Mereka angkatan, mereka generasi yang pernah mengalami penjajahan. Mereka mengalami hidup di bawah kolonialisme, di bawah imperialisme. Dan imperialisme dan kolonialisme adalah tidak lain bentuk daripada kapitalisme yang intinya adalah mengisap darahnya rakyat banyak dibawa ke negara penjajah. Ini esensinya. Mereka mengalami itu, dan mereka orang-orang yang pandai karena pengalaman itu. Dan karena itu waktu menyusun undang-undang negara, undang-undang dasar negara, mereka tidak mau dijajah kembali. Karena itu mereka taruh pasal 33 itu. Pasal 33 kalau kita simak, ya, sebetulnya sederhana, tapi menggariskan apa yang akan mengamankan dan menyelamatkan negara. Pertama, karena begini, saudara-saudara, kalau kita bicara negara, kalau kita bicara tujuan negara, ya tujuan negara adalah rakyat yang merasa aman, rakyat yang sejahtera, rakyat yang tidak ada kemiskinan, rakyat yang tidak lapar. Itu tujuan negara. Demokrasi penting. Demokrasi yang formal, demokrasi yang normatif, tapi rakyat tidak punya rumah yang baik, rakyat yang lapar, anak-anak yang stunting, mereka yang tidak bisa cari pekerjaan, ini bukan tujuan bernegara bagi saya dan bagi semua orang yang waras.
Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas tujuan bernegara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi dari kemiskinan, melindungi dari kelaparan, melindungi dari ketidakadilan. Tujuan bernegara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pelaksananya di pasal 33. Ini tujuan nasional, ini pasal 33. 1. Ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kekeluargaan, bukan azas konglomerasi. Azas keluarga, azas kekeluargaan. Ya, seluruh bangsa Indonesia kita harus diperlakukan sebagai keluarga. Ini bertentangan dengan beberapa mazhab ekonomi, terutama mazhab ekonomi neoliberal. Karena di mazhab neolib ini, menurut mereka nggak apa-apa kalau yang segelintir orang tambah kaya, nggak apa-apa. Biar segelintir orang tambah kaya. Menurut teori itu, lama-lama kekayaan itu akan menetes ke bawah. Tapi kenyataannya menetesnya lama banget. Menetesnya 200 tahun, udah mati kita semua itu. Jadi itu gak benar. Nggak benar, tidak akan netes ke bawah. Bagaimana saudara merasa menetes ke bawah? Setetes pun enggak ya? Saudara-saudara, jadi kita diakal-akalin. Jadi saya terima kasih Pak Kiai. Hari ini sebetulnya saya nggak mau pidato panjang-panjang. Bener, saya hari ini sudah berapa kali pidato. Pagi ini pelantikan perwira, habis itu ketemu pengusaha-pengusaha asing, kemudian launching logo, sebelumnya ketemu pimpinan MPR RI, malam undangan PKB lagi. Aduh. Sebelum kesini saya minum kopi dulu biar semangat. Ini staf saya nggak benar ini. Nggak benar. Ini cangkir isinya teh bukan kopi. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Brengsek. Kalau di depan kiai-kiai saya grogi saya.
Saudara-saudara, pasal 33 ini senjata pamungkas. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sekarang saya tanya, kalau produksi beras ini hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi jagung hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi minyak goreng hajat hidup orang banyak enggak? Bagaimana Indonesia produsen minyak goreng, produsen kelapa sawit terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang, langka? Jadi saudara-saudara, ini saya sampai cari-cari mazhab bisnis apa, mazhab ekonomi apa ini. Produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi di negara sendiri minyak goreng hilang. Ini adalah menurut saya kurang ajar. Sampai saya merasa perlu ada istilah baru. Ini bukan mazhab neolit atau pasar bebas atau kapital, ini mazhab serakah nomics. Serakah nomics. Tolong kawan-kawan kita yang di universitas itu, yang pinter-pinter, tolong buka bidang studi serakah nomics. Saudara-saudara, saya merasa hari ini besar hati. PKB, kiai-kiai bersama saya. Karena mereka penghanut mazhab Srakanomics, ini bandel-bandel. Ada wartawan nggak boleh ngomong. Presiden harus bicara sopan-sopan. Tapi karena PKB dan NU ya arus bawah, ya kan? Benar nggak? Kalian ngerti bahasa rakyat, bahasa jalan kalian ngerti, ya kan? Kalau saya bicara bahasa akademis, ya. Saudara-saudara sekalian, perkembangan ekonomi kita penuh dengan anomali-anomali. Kalian ngerti nggak? Ya kan? Pasti kalian, di antara kalian ngomong yang gak muding ini.
Apa? Anomali. Nyuri gitu loh. Nggarong, kalian ngerti kan? Ngerampok. Sorry ya. Saya suka dengan filosofi NU. NU tidak kemana-mana, tapi NU ada di mana-mana. Jadi saudara-saudara, sama dengan beras. Bayangkan ya, beras kita subsidi benih, kita subsidi pupuk. Pabrik pupuk milik rakyat, milik negara. Pestisida disubsidi. Waduk-waduk dibangun oleh uang rakyat. Ya, irigasi dibangun oleh uang rakyat. Beras, alat-alatnya pakai bahan bakar disubsidi oleh rakyat. Begitu sudah digiling jadi beras, ya, itu paket diganti. Beras yang disubsidi ini yang ditempel katanya beras premium, harganya tambah 5.000, 6.000. Ini menurut saudara benar atau tidak? Ini adalah pidana. Ini gak benar, ini pidana. Yang saya katakan kurang ajar. Serakah. Gak ada. Dorongannya adalah saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini, ya, beras biasa diganti bungkusnya, dibilang beras premium, dijual. Ini hilang kekayaan kita, hilang 100 triliun tiap tahun. 100 triliun. Gimana enggak mendidih kita dengar itu, saudara-saudara. 100 triliun. Berarti kalau saya biarkan ini terus, dalam 5 tahun kita akan hilang 1.000 triliun. Dengan 1.000 triliun kita bisa perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia. Kita bisa bantu semua rumah sakit, semua pesantren di seluruh Indonesia. 1.000 triliun. Jadi tidak bisa, saya tidak bisa membiarkan hal ini. Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung, usut, tindak. Usut, tindak, sita. Karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Beras penting atau tidak untuk negara? Jagung penting atau tidak? Minyak goreng penting atau tidak? Dan ya,
yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dikuasai negara. Sorry ya. Ini bukan pikiran Prabowo, ini bukan maunya Prabowo, ini perintah Undang-Undang Dasar 45. Ayat 3. Bumi, tadi PKB lambang bumi. Dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini tidak perlu ditafsir lagi ya, ini jelas. Jelas. Jadi terima kasih PKB hari ini yang dilakukan oleh Ketua Dewan Syuro PKB dan Ketua Umum PKB yang dilakukan malam ini adalah suntik keberanian kepada saya. Yang tadinya saya sebetulnya udah capek, Gus. Waduh, PKB ya, malam ini PKB. Yang benar, ya, aku harus kasih pidato. Aku mau pidato sebentar aja deh, singkat-singkat aja deh. Dibuatlah pidato bagus ini. 2 halaman, ya. Udah selesai dari tadi kalau saya baca ini. Tapi karena melihat kalian-kalian ini ya terpaksalah saya. Apalagi udah disuntik keberanian itu ya. PKB, Nahdlatul Ulama di belakang saya, petani di sebelah sini, buruh di situ. Kok gentar kita? Kok gentar gitu? Saya sebetulnya mau baik-baik aja, udahlah. Saya sudah kasih warning berkali-kali saudara-saudara, bersihkan diri, atur yang baik, ya kan? Kalau mau bisnis yang bener aja lah, bayar pajak, ya kan? Bayar pajak, cari untung yang benar, jangan palsu-palsu. Botol minyak goreng dikurangi 20%. Itu namanya nyuri dari rakyat itu. Yang tadi itu 100 triliun tiap tahun. Jadi ya mereka paksakan kita. Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Ini mereka sendiri sudah mengakui karena dibawa ke laboratorium diperiksa. Ya ini mereka harus kembalikan uang yang mereka nikmati dengan tidak benar. Kalau bisa kembalikan 100 triliun ya kita mungkin bisa sedikit meringankan. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, ini hanya 2-3 contoh saya berikan, tapi nafasnya adalah bahwa semua kekayaan bangsa ini sangat besar,
dan sudah dicuri lama. Masih kita berdiri sebagai bangsa. Bayangkan betapa kayanya kita. Dan sekarang tugas kita bersama adalah mengamankan, mengembalikan, mengelola kekayaan alam itu, kekayaan nasional itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Supaya tidak tunggu 200 tahun menetes ke bawah. Supaya kita bisa atasi masalah-masalah secepat mungkin, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, saya kemarin dari Solo ke Klaten. Dari Solo ke Klaten, di pinggir jalan anak-anak sekolah, guru-guru semua, rakyat keluar dari rumah. Saya pikir ini kan sudah bukan kampanye lagi. Tapi sudah, mereka berdiri berjam-jam, saya keluar dari kendaraan saya buka, saya berdiri di atas. Saya berdiri di atas, saya dengar anak-anak itu, anak-anak teriak, "Pak, makan bergizi, Pak." Saya lihat, "Sudah sekolahmu?" "Belum, Pak." Tersentak hati saya. Tersentak hati saya. Kemarin saya dapat laporan baru, 6,7 juta penerima manfaat. 6,7. Makan bergizi. Saya bilang, "Sabar." Saya teriak kembali, "Sabar, sabar." Saya telepon staf saya, bagaimana bisa dipercepat? Rencananya akhir Agustus baru kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat. Akhir Agustus rencananya. Tapi saya minta, bagaimana caranya, pikirkan bagaimana kita bisa mempercepat. Mereka laporkan, "Pak, ternyata kita mungkin bisa mempercepat." Dan inilah yang saya titip sama staf-staf saya, kepala badan dan semuanya. Anak-anak itu sangat mengharapkan. Anak-anak itu faham bahwa tata kelola uang negara tidak bisa begitu saja. Tiap sen harus kita jaga. Berarti harus dilatih pengurus-pengurus dapur. Harus disiapkan. Mereka harus ditatar. Mereka harus mengerti cara mengelola uang. Dan itu butuh waktu. Tapi mereka lapor ke saya, "Pak, ini bisa dipercepat. Kemungkinan besar kita bisa mencapai angka 20 juta itu, insya Allah sebelum 17 Agustus. Dan sesudah itu akan naik terus, dan kita berdoa, kita berharap bulan Desember tahun ini akan mencapai 82 juta, 9 penerimaan manfaat. Ini menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh bangsa-bangsa lain. Waktu saya keluar negeri, banyak pemimpin bertanya dan bahkan banyak yang mengirim tim ke Indonesia
belajar bagaimana kita mencapai hal ini. Karena saya diberitahu oleh mantan Presiden Brazil, mereka mencapai 40 juta anak penerima manfaat. Menurut mantan Presiden itu membutuhkan waktu 11 tahun. Jadi Indonesia ini sekarang ini banyak boneknya. Yang negara lain butuh 11 tahun, kita nekat. Kita tahun ini kita akan buktikan Indonesia bisa menghasilkan penerima manfaat 82,9 juta dalam 1 tahun. Tapi tentunya ini harus kita buktikan. Jadi mungkin akhir Desember atau awal Januari, mohon PKB undang saya lagi. Supaya apa yang saya bicara hari ini, saudara bisa tagih Desember 2025 atau Januari lah. Tapi saya percaya niat baik, ya, hati yang bersih, tujuan yang mulia, kita akan diberi jalan oleh Yang Maha Kuasa. Dan upaya-upaya lain. Intinya saudara-saudara, saya melihat dengan saya pelajari data-data, angka-angka sangat-sangat memberi harapan. Jadi Ketua Dewan Syuro, Ketua Umum PKB, terima kasih. Saya di sini benar-benar yakin bahwa masa depan Indonesia cerah, baik. Tapi memang tadi disinggung, kuncinya adalah kita harus rukun. Kita harus kerjasama. Kita harus menegakkan dan menjalankan apa yang menjadi jiwa dan nafas NU dan PKB, menjalankan rahmatan lil alamin. Berbakti, bermanfaat untuk semua. Ini kuncinya. Saudara-saudara, politik kita harus demikian. Politik kita pun harus rahmatan lil alamin. Partai-partai kita bersaing. Kalau nanti pemilu, pilkada, ya kan, pilpres, bersaing, tidak ada masalah. Selesai bersaing, rukun kerjasama. Karena kita mau mengabdi ke rakyat kok. Nggak ada masalah. Dalam koalisi, di luar koalisi, kita butuh pengawas, kita butuh koreksi. Tapi kita mau koreksi benar-benar dari wakil rakyat juga. Jangan orang mengangkat dirinya sendiri, habis itu dia ngatur-ngatur kita. Enak aja. Ya Gus, ya kan? Enggak keringat, enggak berdarah-darah, tapi omon-omon komentar. Tapi sudah, jangan banyak wartawan. Cukup ya? Hah? Cukup. Oh, honornya kurang banyak tadi. Memang situasi dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu itu.
perang di sini, wah. Tapi Indonesia memang berusaha menjaga. Kita non-blok, kita hormati semua, ya. Kita baik. Di bidang ekonomi tidak hanya kita, semua negara sedang menghadapi Amerika Serikat yang alot, punya garis alot. Tapi ya itu fakta, kita harus berurusan. Dan pendekatan saya adalah, tanggung jawab saya adalah melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Kewajiban saya adalah melindungi rakyat Indonesia. Dalam bidang ekonomi, saya harus menjaga asal tidak ada alasan untuk PHK pekerja-pekerja kita. Karena itu, ya, saya bermusyawarah, saya negosiasi. Selalu ada yang nyinyir. Jadi ini gimana ya? Kita perlu kritik, kita perlu pengawasan. Tapi kalau nyinyir agak lain ya. Nyinyir itu, nyinyir selalu. Kita nggak ada yang benar gitu, ya kan? Kita mau kerja baik, itu nggak ada yang benar. Makan bergizi gratis, di awal-awal bilangnya nggak ada gunanya makan bergizi gratis, ya kan? Malah ada yang dipertanyakan, mau makan bergizi gratis atau pendidikan gratis? Saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 45 itu mewajibkan kita untuk pendidikan gratis. Kita harus mencari jalan untuk memberi pendidikan gratis untuk rakyat kita. Jangan dipertentangkan. Tapi anak-anak yang lapar tidak boleh dibiarkan lapar. Dia masa depan kita. Jadi saudara, percayalah, Indonesia akan bangkit. Indonesia akan berhasil. Percayalah, presidenmu yang telah kau pilih akan bekerja sekeras-kerasnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan segelintir orang, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan benar, saya telah bersumpah kepada diri saya rela jiwa raga saya berikan untuk rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terima kasih pernyataan sikap dari PKB. PKB jelas warnanya sekarang. PKB berada di pihak Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakin semua ketua umum partai di sini, saya yakin tergerak oleh fatwanya Ketua Dewan Syuro PKB. Dan saya percaya rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi. Rakyat Indonesia tidak boleh dianggap bodoh. Rakyat Indonesia merasakan
yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Rakyat Indonesia tahu. Rakyat Indonesia tahu siapa yang berada di jalan yang benar, siapa yang berada di jalan keadilan, kebenaran, kejujuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga PKB jaya selalu. Pertahankan perjuangan kita bersama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.